Nah, di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang ukuran penempatan data tunggal. Ukuran penempatan data tunggal adalah suatu ukuran statistik yang digunakan untuk menentukan posisi relatif suatu data dalam kumpulan data tunggal. Ukuran ini mencakup kuartil, desil, dan persentil yang membantu dalam memahami distribusi data. Definisi dari kuartil, desil, dan persentil. Kuartil adalah membagi data berurutan menjadi 4 bagian yang sama banyaknya. Kemudian desil adalah membagi data yang berurutan menjadi 10 bagian yang sama. Kemudian adalah persentil, yaitu membagi data yang berurutan menjadi 100 bagian yang sama banyaknya. Mari kita bahas tentang soal kuartil data ganjil. Disajikan sebuah tabel dengan berikut: nilai 60 berjumlah 8, nilai 61 berjumlah 4, nilai 62 berjumlah 3, nilai 63 berjumlah 9, dan nilai 64 berjumlah 3. Data ke-1 hingga ke-8 bernilai 60, data ke-9 hingga 12 bernilai 61, data ke-12 hingga 15 bernilai 62, data ke-15 hingga 24 bernilai 63, dan data dari 25 hingga 27 bernilai 64. Dari tabel tersebut bisa kita dapatkan jumlah data seluruhnya yaitu 27. Sesuai dengan rumus kuartil yaitu QI sama dengan XI per 4 dikali N plus 1. Untuk mencari kuartil 1 bisa kita dapatkan Q1 sama dengan X1 per 4 dikali 27 ditambah 1. Berarti Q1 sama dengan X per 4 dikali 28. 28 dibagi 4 sama dengan 7. Berarti Q1 berada di data ke-7 yaitu 60. Selanjutnya mari kita mencari kuartil 2. Untuk kuartil 2, I-nya berubah menjadi 2. Berarti Q2 sama dengan X2 per 4 dikali 27 tambah 1. Q2 sama dengan X2 per 4 dikali 28. 28 dibagi 4 sama dengan 7, lalu dikalikan 2 menjadi 14. Kuartil 2 berada di data ke-14 yaitu 62. Selanjutnya mari kita mencari kuartil 3. Untuk kuartil 3 kita ubah I-nya menjadi 3. Berarti Q3 sama dengan X3 per 4 dikali 27 ditambah 1. Q3 sama dengan X3 per 4 dikali 28. 28 dibagi 4 menjadi 7, lalu dikalikan 3 menjadi 21. Berarti Q3 berada di data ke-21 yaitu 63. Saya akan menjelaskan tentang kuartil data genap di slide 9. Jadi pertama kita pahamin dulu ini tabelnya. Jadi F itu apa? F itu adalah frekuensi. Jadi nilai 6 muncul 6 kali. Nilai 7 muncul 8 kali. Nilai 8 muncul 5 kali dan seterusnya. Lalu ini adalah rumusnya. Yang nantinya akan ganti-ganti adalah ini yang I, karena dia menunjukkan datanya itu yang mana. Dan perlu dicatat bahwa rumus yang ini agak sedikit berbeda daripada rumus sebelumnya, karena ada penambahan angka 2 plus 2 di sini. Khusus untuk mempermudah karena datanya genap. Jadi di sini yang dicari itu adalah kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Yuk kita bahas. Jadi untuk mencari kuartil yang pertama, kita tinggal masukkan saja menurut rumus yang sebelumnya. Karena yang dicari adalah kuartil pertama, jadi di sininya adalah 1 dan di sininya juga 1.
Dan jangan lupa variasi yang tadi, yaitu 2. Dan perhatikan hasil X yang ini. Ini artinya adalah kita mencari data ke-8 dari data yang sudah diurutkan. Tapi masalahnya di sini belum diurutkan. Jadi kita urutkan sesuai frekuensi. Yang ini posisinya adalah 1 sampai dengan 6. Yang ini 7 sampai dengan 14. Yang ini 15 sampai dengan 19. Dan karena kita mencari data ke-8, berarti hasilnya 7. Selanjutnya kita akan mencari kuartil kedua. Kuartil kedua sama juga caranya seperti yang tadi. Bedanya, angka berikut berbeda, tapi variasinya tetap sama ya guys. Soalnya sama-sama genap. Namun di sini hasilnya agak sedikit berbeda karena di sini desimal. Berarti kita ambil rata-rata dari data ke-15 dan 16. Mari kita lihat lagi. Data ke-15 itu adalah 8. Berarti kuartal keduanya adalah 8. Kemudian kita mencari kuartil yang ketiga. Kuartil yang ketiga ini caranya sama dengan kuartil yang pertama. Bedanya seperti biasa, angka di sini berbeda. Tapi variasinya tetap sama. Kemudian hasil akhirnya X-nya adalah 23. Dan di sini kita lihat dari urutan data sebelumnya, data ke-22 sampai dengan ke-30 adalah 10. Berarti kuartil ketiga adalah 10. Gampang kan guys? Oh my god! Wow! Sekarang saya akan menjelaskan rumus desil data tunggal. Rumus desil data tunggal sama dengan DI sama dengan data ke I dalam kurung N+1 per 10. Di sini I adalah nomor desil yang ingin dicari. Misalnya D3. Berarti I sama dengan 3. N adalah banyaknya data. Dan N+1 per 10 itu gunanya untuk mencari posisi data yang mewakili desil tersebut. Kalau hasilnya pecahan, kita bisa pakai interpolasi. Artinya kita ambil rata-rata dari 2 data yang mengapit posisi itu. Lalu ada foto di bagian sini. Di sini kalian bisa lihat visualisasi data diurutkan terlebih dahulu. Lalu kita bagi jadi 10 bagian. Setiap DI menunjukkan batas antar bagian itu. Selanjutnya adalah contoh soal dari desil data tunggal. Tentukan desil ke-8 dari data 6, 3, 8, 9, 5, 9, 9, 7, 5, 7, 4, 5, 8, 3, 7, dan 6. Dijawab N sama dengan 16. Data terurut sama dengan 3, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8,
Step D8 sama dengan 8 dalam kurung 16 ditambah 1 per 10 sama dengan 8 dalam kurung 17 per 10. D8 sama dengan 136 per 10 sama dengan 13,6. D8 sama dengan X13 ditambah 0,6 dalam kurung X14 min X13. D8 sama dengan 8 ditambah 0,6 dalam kurung 9 dikurang 8. D8 sama dengan 8,6 dikali 1. Hasilnya adalah 8,6. Jadi D8 sama dengan 8,6. Nah, di sini saya akan menjelaskan soal desil yang kedua. Jadi sebelumnya desil adalah membagi data menjadi 10 bagian yang sama besar. Misalnya, desil 1 berarti 10% dari data terendah. Desil kedua berarti 20% dari data terendah, dan seterusnya sampai desil ke-9. Itu langkah-langkah untuk mencari desil, yaitu urutkan data terlebih dahulu. Di sini dari soalnya data awal yaitu 9, 10, 11, 6, 8, 7, 7, 5, 4, dan 5. Jika diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar menjadi 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, dan 11. Lalu jika dimasukkan ke dalam rumus yaitu I dalam kurung N plus 1 per 10. D2 sama dengan 2 dalam kurung 10 plus 1 per 10. 10 plus 1 sama dengan 11. 2 dikali 11 sama dengan 22. 22 dibagi 10 sama dengan 2,2. Artinya D kedua berada di antara data kedua dan data ketiga. Nah, disinilah terdapat proses interpolasi. Jadi D2 sama dengan X2 plus 0,2 dalam kurung X3 min X2. X2-nya sama dengan 5 dan X3-nya sama dengan 5. D2 sama dengan 5 plus 0,2 dalam kurung 5 minus 5 sama dengan 5,0. Jadi itu hasil dari letak desil kedua. Nah, selanjutnya saya akan mencari letak desil keempat. Jadi D4 sama dengan 4 dalam kurung 10 plus 1 per 10. Nah, 10 ditambah 1 sama dengan 11. 11 dikali 4 sama dengan 44. 44 dibagi 10 sama dengan 4,4. Berarti data tersebut berada di antara data ke-4 dan data ke-5, yaitu 6 dan 7. Jadi X4 sama dengan 6 dan X5 sama dengan 7. Lalu D4 sama dengan 6 plus 0,4 dalam kurung 7 min 6 sama dengan 6 plus 0,4 sama dengan 6,4. Jadi saya akan menjelaskan apa itu data persentil. Rumus data persentil, data tunggal yaitu PI sama dengan data ke I dalam kurung N plus 1 per 100. Nah, jadi di sini saya akan membacakan soal ini. Dari data tersebut, cari persentil ke 46. Nah, di video selanjutnya saya akan menjelaskan soal tersebut. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal persentil yang ada di slide 16.
Jadi penjelasan yang diketahui jumlah data N yaitu 23 yang ditanyakan P50. P ke I-nya itu I dalam kurung N plus 1 per 100. P50N-nya 23 ditambah 1 per 100. 50-nya bisa dibagi sama 100 jadi 2. Lalu P50 sama dengan X12 plus D, N-nya 13 min 12 sama dengan 41 tambah 0. X13 nya itu 42 dan X12 nya itu 41. Jadi 42 dikurangi 1 sama dengan 41 dalam kurung 1 sama dengan 41. Nah, selanjutnya kita ke bagian yang B. Pertama-tama kita diketahuinya itu jumlah data ke N 23 yang ditanyakan P46. P46 sama dengan 46. N-nya 23 plus 1 per 100 sama dengan 46. 23 ditambah 1 jadi 24 per 100 sama dengan 11,04. P46 sama dengan XK plus D dalam kurung XK plus 1 min X2 sama dengan X11 plus 0,04. Jadi D nya itu 0,04 dalam kurung X12 min X11 sama dengan 41 ditambah 0,04 sama dengan dalam kurungnya X12 nya 41, X11 nya itu 41 sama dengan 41 plus 0,04. Terus dalam kurung 0 jadi totalnya 41 plus 0 sama dengan 41. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan contoh soal persentil, yaitu ke slide ke-18. Di sini diketahui jumlah data N sama dengan 50. Kita diminta mencari nilai P30 dan P52. Pertama-tama kita cari posisi P30 dengan rumus LP30 sama dengan 30 per 100 kali dalam kurung 50 tambah 1 sama dengan 15,3. Berarti data ke 15,3 artinya P30 berada di antara data ke-15 dan ke-16. Maka kita gunakan rumus interpolasi P30 sama dengan X15 tambah D dalam kurung X16 dikurang X15. Karena selisihnya 1 dan D-nya 0, hasilnya adalah 15. Lalu untuk P52, LP52 sama dengan 52 per 100 kali 50 tambah 1 sama dengan 26,52. Berarti di antara data ke 26 dan 27. Rumusnya sama saja. P52 sama dengan X26 tambah DX D dalam kurung X27 dikurang X26. Karena nilainya sama, hasilnya adalah 11. Terima kasih. Terima kasih. See you. Terima kasih banyak. See you. Terima kasih. See you. Terima kasih, see you. Terima kasih. See you.